di tengah lautan baru. Gelombang kawan di permukaan badai menyeramkan. Satria Nusantara berdiri gagah menghadapi iblis tanpa rasa lelah. Dengan tombak pedang jiwa membara, kami bertarung tak kenal gentar. Lautan hitam musuh mendekat. Satria Nusantara pantang mundur di medan samudra. Gelombang datang membawa angkara. Iblis tertawa penuh sengsara. Namun tekad kami tidak tergoyah. Satria Nusantara pantang mundur di medan samudra. Dengan tombak pedang jiwa membara, kami bertarung tak kenal gentar. Lautan hitam musuh mendekat. Satria Nusantara pantang mundur di medan samudra. Dengan tombak gelombang datang membawa angkara. Iblis tertawa penuh sengsara. Namun tekad kami tidak tergoyah. Satria Nusantara, Bangsa Nusantara, kami berjuang membelah. Dengan tombak pedang jiwa membara, kami bertarung tak kenal gentar. Lautan hitam musuh mendekat. Satria Nusantara pantang mundur di medan samudra. Semangat jiwa membara di laut pemuda, berkorban jiwa demi rekan dan masa. Dalam badai kami tetap teguh. Satria Nusantara dalam satu ruh. Dengan tombak pedang jiwa membara, kami bertarung tak kenal gentar. Lautan hitam musuh menggetar. Satria Nusantara pantang mundur di medan samudra. Dari timur ke barat kami takkan tumbang. Demi Nusantara kami bertarung terang. Satria Nusantara tidak perlu sejarah, menghadapi iblis membawa kemenangan indah. Margareta kini telah memberitahukan keberadaannya yang sebelumnya menghilang tanpa kabar dengan informasi yang mengatakan bahwa dirinya telah mati. Apakah semuanya akan berkumpul kembali? Ya, itu mungkin saja. Bagaimana, Dul? Mereka masih belum bisa dihubungin, Des. Mereka mungkin masih sibuk. Sudahlah, kita tidak perlu mengganggu mereka. Sebetulnya, aku penasaran juga apa yang dikatakan ayah sebelumnya. Ya, aku juga penasaran, Jaka. Hal besar apa yang ingin ayah katakan? Kita tunggu saja. Bagaimana jika kita jalan-jalan dulu? Kata Desta. Ide bagus, Dul. Mantap. Mereka bertiga akhirnya liburan. Banyak tempat yang mereka datangi. Kurang lebih 3 hari setelah mereka pergi dari rumah keluarga Takeda, tiba-tiba kejadian buruk kembali menimpa Wataru. Reta tidak tahu lagi harus minta bantuan kepada siapa kecuali kepada Desta dan lainnya. Mendengar Wataru hilang, malam itu Desta dan lainnya segera datang ke rumah keluarga Takeda. Apa yang terjadi, Neng Reta? Tanya Jaka. Wataru, dia... Biar aku yang menjelaskan, Rei. Maaf telah merepotkan dan melibatkan kalian. Anak kami Wataru tidak seperti anak-anak lain pada umumnya. Sebelumnya,
Wataru diculik oleh Yamata no Orochi, kemudian dibawa pergi oleh Oni. Dan kali ini kami tidak tahu lagi Wataru dibawa oleh siapa dan di mana. Kehadiran Wataru telah mengundang berbagai macam makhluk. Walaupun sebenarnya Cupid dan Sogenbi bisa melindunginya, tapi sepertinya yang terjadi saat ini, sekali lagi kami kecolongan. Jelas Hiro. Aku tahu ada sesuatu yang istimewa dari anakmu, tapi aku tidak bisa menjelaskan apa itu. Mungkin saja Wataru memiliki keistimewaan yang mirip dengan Tori, yang mana mengundang para makhluk untuk mendekat. Sepertinya berbeda, Jaka. Aku merasakan aliran energi spiritual Wataru tidak seperti manusia pada umumnya. Hiro-san, Neng Reta, apa yang sebenarnya terjadi dengan Wataru? Aku rasa kalian bisa menjelaskan, sahut Tori. Kami sebagai orang tuanya sendiri tidak tahu apa-apa, Bang Tori. Wataru memang bukan seperti anak-anak pada umumnya. Sebenarnya beberapa bulan yang lalu Wataru masih bayi, dan sekarang kalian bisa melihatnya Wataru sudah seperti apa. Jelas Reta. Apa? Itu mustahil, Neng Reta. Bagaimana bisa manusia tumbuh begitu cepat? Seperti anak jin saja. Tori menyingkut Desta yang berbicara keceplosan. Kami juga khawatir jika sebenarnya anak kami ini sebenarnya siluman. Tidak perlu merasa bersalah, karena siapapun yang mendengar hal ini pasti akan menganggap Wataru bukan manusia, kata Hiro. Tampak terlihat wajah sedih di muka Reta. Sedih karena kehilangan Wataru sekali lagi, atau sedih karena pengakuan Hiro. Hanya Margareta saja yang tahu. Bah! Harimau! Yamato terkejut dan terjatuh. Hiro juga sama keterkejutannya melihat sosok singa besar yang tiba-tiba muncul. Bah! Apakah kau tahu situasi yang dialami oleh anak laki-laki yang bernama Wataru itu? Jangan salah menyebutnya, nak. Anak itu tetaplah manusia, balas Babasil. Benarkah apa yang Basil katakan? Reta sedikit senang mendengarnya. Ya, bisa aku pastikan bahwa anak itu adalah manusia. Akan tetapi, ada keunikan dari bocah itu. Dia bisa menjelajah alam spiritual tanpa harus melepas raganya. Dengan kata lain, jiwa fisik bocah itu bisa beradaptasi dengan dunia jin, tutur Mbah Basil. Serius, Mbah? Apakah tidak membebani tubuhnya? Itulah keistimewaan yang dimiliki bocah itu, nak. Sepertinya benar apa yang disampaikan oleh Eyang Basil. Awalnya saat berurusan dengan Yamata no Orochi, jiwa Wataru yang pergi. Tapi saat kejadian Oni saat itu, Wataru hilang bersama dengan tubuh fisiknya. Begitu juga dengan saat ini. Apakah Eyang Basil tahu di mana Wataru sekarang berada? Tanya Reta. Bocah itu sekarang berada di lautan iblis. Apa? Lautan iblis? Apakah itu berada di segitiga naga? Hiro terkejut. Ya, aku pasti bisa mencium keberadaannya. Tapi ada sesuatu yang merepotkan di sana. Ini tidaklah mudah. Tolong selamatkan Wataru, Bang Jaka, Bang Tori, Bang Desta. Reta memelas minta tolong. Ya, tidak perlu khawatir, Neng Reta. Kami pasti akan menemukan Wataru. Kami janji, balas Jaka. Terima kasih Jaka-san. Rei, kali ini kau tetaplah di sini. Aku akan ikut mencari Wataru bersama mereka. Jika begitu, ayo kita segera berangkat, kata Tori. Ya. Masalah baru telah muncul. Kini Wataru telah berada di lautan iblis. Tanpa mereka ketahui bahwa Yuda dan Genta juga terjebak di sana. Apakah misi kali ini berjalan dengan baik seperti sebelumnya mereka di alam Sakura? Kali ini tidaklah mudah. Yang mereka hadapi kali ini adalah sosok naga dari tanah leluhur yang telah menjadi iblis. Semilir angin berhembus pelan
Ombak malam itu juga terlihat ramah, dibarengi sorotan cahaya bulan yang menyinari sekitarnya. Tampak dua orang sedang duduk di atas karang, sedang memegang jorannya memancing ikan pada malam itu. Yuh, kena juga kau. Lihatlah Michiru, aku mendapatkannya. Oh, tangkapan yang bagus Sate, ikan yang cukup besar. Sepertinya malam ini keberuntunganku. Oh, umpanku disambar. Aku rasa ini tangkapan yang lebih besar darimu Sate. Salah satu pemancing itu bergelut dengan tangkapannya, saling tarik-menarik dan mengulur. Ia yang dipanggil Michiru itu masih berjuang cukup lama untuk menaklukkan ikan yang menjambar umpannya. Berjuanglah Michiru. Apa yang aku bilang? Tempat ini adalah tempat yang paling baik untuk memancing. Persetan dengan peringatan dilarang mancing di sini. Peringatan itu hanya dibuat oleh mereka agar mereka bisa menikmatinya sendiri. Ya, kau benar Sate. Tapi ngomong-ngomong, bantu aku. Aku sudah tidak kuat lagi. Ah, kau sebut dirimu pemancing. Begitu saja sudah kewalahan. Kedua orang itu bergantian menarik joran. Saat tangkapan mereka mulai mendekat, sesuatu yang aneh mulai terlihat. Kedua mata merah menyala dan ukurannya membuat kedua pemancing itu ketakutan. Oh, monster! Lari! Seketika, kedua pemancing itu lenyap, hanya menyisakan kotak alat pemancing mereka. Pemerintah sekitar sudah membuat aturan yang mana dilarang melakukan aktivitas di sekitaran pantai pada malam hari. Bukan tanpa sebab, karena sudah tidak lagi terhitung jumlahnya korban yang hilang. Banyak rumor yang beredar, salah satunya adalah penunggu pantai tersebut yang mana bagian dari lautan iblis. Mereka menyebutnya sosok naga pemangsa manusia yang akan muncul pada malam hari untuk mencari mangsa. Di kedalaman lautan iblis yang tidak diketahui seberapa dalamnya, terdapat sebuah istana gua yang sangat besar. Banyak makhluk-makhluk aneh penghuni tempat tersebut. Beberapa hari yang lalu, Tuan kita telah menangkap jiwa manusia yang segar. Sepertinya bukan manusia sembarangan. Tuan kita sempat bertarung sebelum melumpuhkan mereka. Ya, anehnya lagi, Tuan kita tidak langsung memakannya. Jika aku yang menangkapnya, pasti akan aku lahap. Bodoh, tidak sembarangan manusia yang Tuan makan begitu saja. Kau tahu, jiwa manusia yang Tuan kurung beberapa tahun yang lalu, bahkan belum Tuan makan. Kalian berdua memang bodoh. Para manusia yang memiliki sumber daya spiritual adalah jiwa yang istimewa. Tuan bisa memanen energi spiritualnya, yang mana itu jauh lebih berguna daripada memakannya. Nih, aku dapat 2 manusia bodoh. Ayo kita santap bersama-sama. Wah, bagus. Ini adalah cemilan yang enak. Di dalam gua istana begitu gelap dan lembab. Yuda sama sekali tidak bisa melihat sekitarnya. Kedua tangan dan kakinya sepertinya terbelenggu yang membuatnya tidak bisa bergerak bebas. Cinta, Cinta, di mana kau? Ucap Yuda sambil berusaha untuk memberontak. Tidak perlu berteriak-teriak, Ada. Aku ada di sini. Bagaimana keadaanmu? Apakah kau baik-baik saja, Cinta? Apa-apaan pertanyaanmu itu, Ada? Bagaimana bisa aku baik-baik saja setelah apa yang terjadi? Maafkan aku, Cinta. Andai saja aku mendengarkanmu. Tidak. Jangan menyalahkan dirimu. Ada, kenapa di sini gelap sekali? Aku sama sekali tidak melihat apapun. Aku juga sama. Aneh, seharusnya tidak ada sudut gelap saat Naga Sukma. Mungkin kita belum terbiasa dengan situasi di alam ini, Ada. Pejamkan indera kalian, biarkan jiwa dan mata batin kalian merasakan sekitar. Seseorang bicara dalam percakapan pikiran. Siapa? Siapa di sana? Tanya Yuda. Ada. Baiklah,
Mari lakukan Genta. Mereka menutup indera mereka dan merasakan sekelilingnya mengandalkan jiwa mereka. Perlahan kegelapan yang menyelimuti penglihatan mulai terbuka, samar-samar dan mulai terlihat dengan jelas. Tiba-tiba saja Genta menjerit dengan keras karena terkejut melihat sekitarnya. Ini, di mana kita sekarang? Sialan! Yuda yang terkenal sadis dalam bertindak tidak bisa menutupi ketakutannya saat melihat situasi di sekitarnya. Saat indera mereka mulai terbuka dan bisa melihat sekitar, mereka sedang berada seperti di penjara. Kedua tangan dan kaki mereka dirantai. Di atas kepala mereka tertancap sebuah pipa. Yang membuat mereka ketakutan adalah tidak hanya mereka saja yang ada di dalam penjara tersebut. Ada sosok lain yang mana mereka juga manusia, namun dalam kondisi yang sangat-sangat mengerikan. Sebagian jiwanya hancur, bahkan ada yang tersisa kepalanya saja. Kondisi terbaik yang mereka lihat adalah sosok jiwa yang kurus kering, tapi masih dalam kondisi hidup dan gemetaran. Sementara itu, di kediaman keluarga Takeda, malam itu masih belum larut, sekitar pukul 8 malam. Mereka masih berbincang dan merencanakan untuk menyelamatkan Wataru. Dari mana kita harus mulai? Tanya Desta. Kita langsung saja pergi ke lautan iblis. Tunggu apa lagi? Tunggu. Jangan sembarangan bertindak. Alam lautan dan daratan sangat berbeda. Sama seperti halnya di dunia manusia. Kalian tidak akan bisa hidup di lautan begitu saja. Dan hal ini juga berlaku di alam jin, sahut Mbah Basil. Tapi Mbah, saat kami mengunjungi pantai selatan, kami sama sekali tidak mengalami kesulitan. Itu karena kalian mendapatkan izinnya melalui token yang dimiliki oleh manusia itu. Alam lautan memiliki aturannya sendiri. Ini berbeda dengan milik wilayah Nyi Roro Kidul. Lautan iblis adalah tempat yang buruk. Sekuat apapun kalian, saat kalian memasuki wilayah lautan iblis, kemampuan kalian akan ditekan bahkan setengahnya. Kecuali apa Mbah? Kecuali kita bisa beradaptasi di alam lautan tersebut. Terlebih di alam lautan paling dalam. Aku rasa itu yang ingin disampaikan oleh Mbak Basil, sahut Jaka. Ya, aku pernah merasakan itu saat mengumpulkan bola kehidupan naga emas. Walaupun tidak begitu berat juga, tapi memang alam lautan berbeda dengan alam daratan yang biasa kita kunjungi, sahut Tori. Ya, itu benar. Jika kalian ingin pergi ke lautan iblis, kalian harus beradaptasi dengan lingkungannya terlebih dahulu. Jika kalian nekat langsung pergi ke sana, hal itu sama saja kalian cari mati. Lalu, bagaimana caranya kami melakukannya, Mbah? Aku adalah makhluk daratan. Meskipun aku pernah bertarung di lautan, bukan berarti aku tahu cara melakukannya. Kebiasaan yang membuat jiwa kita bisa beradaptasi dengan suatu wilayah tertentu. Tanpa pernah mengalaminya, mustahil kalian bisa beradaptasi di alam lautan. Aku pernah terjebak di lautan ganas saat berada di alam buku jiwa milik Tori. Saat itu, aku dan Bon hampir celaka. Tapi aku memahami satu hal. Kita masih bisa tetap bergerak bebas walaupun kita berada di alam lautan, yaitu menutup indera kita dan biarkan jiwa dan batin kita yang menuntunnya. Dan hal itu berhasil aku lakukan, ucap Jaka. Sepertinya solusinya telah didapatkan. Aku tidak akan berkomentar lagi. Bagus, jika begitu kita berangkat malam ini. Hiro-san, kita akan menjemput Wataru malam ini juga, ucap Desta semangat. Hei, tinggallah di sini. Tunggulah kami kembali. Baik, Hiro. Kalian semua hati-hatilah. Yamato, lindungi Rei jika ada sesuatu. Siap, Tuan. Ayo berangkat. Cupit melompat dan duduk di atas pundak Desta. Cupit, bukankah kau juga harus menjaga Reta?
tidak ada bahaya di rumah ini. Wataru juga anakku. Aku akan menjemputnya sendiri. Hah? Wataru anakmu? Maksudnya apa ini? Gesta bingung. Ah, anggap saja begitu. Wataru terakhir juga membawa kemampuan Cupid dan juga Sokenbi. Jadi mereka juga menganggap Wataru itu anak mereka. Oh, begitu. Pergilah Cupid, bawa Wataru dan pastikan dia baik-baik saja. Kau tenang saja, Re. Wataru pasti akan kami bawa kembali. Baiklah, jika begitu, ayo kita berangkat, seru Jaka. Tidak menunggu waktu lagi, mereka akhirnya berangkat menuju lautan iblis. Kali ini, tantangan apa lagi yang akan mereka hadapi? Lautan iblis atau wilayah segitiga naga adalah tujuan akhir mereka di Jepang. Sekali lagi, mereka akan menempuh jalur bahaya. Di suatu tempat di bandara yang berlokasi di Jakarta, Aku masih tidak habis pikir. Bisa-bisanya Reta memalsukan kematiannya. Dia benar-benar bodoh, menanggung beban berat sendirian. Aku berhenti di dunia spiritual karena dirimu, Reta. Tapi mengetahui kau masih hidup dan kini kau terlibat dengan keluarga Takeda. Kau benar-benar bodoh, Reta. batin Rizka. Shijin, maaf merepotkanmu lagi. Rizka memandang langit-langit bandara. Tidak sama sekali, Nona. Selamat datang kembali, Nona. Balas Shijin dalam kesadaran spiritualnya. Pada akhirnya, aku tidak benar-benar bisa berhenti. Aku hanya takut sesuatu akan terjadi padaku. Aku yang lemah ini. Anda tidak perlu khawatir, Nona. Aku Shijin akan melindungi Anda dengan nyawaku. Terima kasih, Shijin. Setelah sekian jam Rizka duduk sendirian, seseorang datang menghampirinya. Kariska! Diva! Mereka berpelukan setelah sekian lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Aku baik-baik saja. Sepertinya Kak Rizka juga baik-baik saja. Ya, lalu siapa dia, Diva? Oh, dia ibuku. Dia Titi. Salam Nyonya Titi. Anda begitu cantik. Pujianmu berlebihan, nak. Kaulah yang cantik sesungguhnya. Masih ingatkah Ibu Diva? Dia adalah Titi, si Dewi penghancur Saranjana. Wah, ternyata kalian semua di sini. Lama tak jumpa semuanya. Hehehe. Ya, kami sempat putar-putar mencari kalian. Kalian juga datang? Kak Rio, Kak Aditya. Ucap Rizka. Ya, bagaimana mungkin kami tidak datang? Aku harus memastikan Margareta baik-baik saja. Ngomong-ngomong, siapa wanita cantik ini? Apakah dia kakakmu, Neng Diva? Kalian agak mirip sih. Hehehe. Celetuk Rio. Sepertinya iya. Siapakah namamu, Nona? Sahut Aditya. Kalian anak muda yang menarik. Titi menghampiri kedua lelaki tampan itu dan membuat keduanya terkesima dengan kecantikan Titi. Aku adalah Ibu Diva, Titi. Kalian anak muda boleh juga. Ayo ikut aku. Akan aku traktir kopi untuk kalian. Maaf jika tidak sopan. Kami tidak tahu jika Anda ibunya Diva. Sudahlah, Neng Diva, Neng Rizka. pergilah kalian. Jam terbang masih cukup lama kok. Beruntungnya Titi mendapatkan dua berondong yang mengaguminya. Rayuan Rio dan Aditya membuat Titi ke masa mudanya. Sudah lama aku tidak melihat ibu senang. Apa kau tidak keberatan jika salah satu mereka jadi ayah tirimu? Bukan seperti itu, Kariska. Aku hanya senang melihat ibuku. Oh, begitukah? Atau jangan-jangan salah satu dari mereka ada yang kau sukai, Diva?
Siapa? Kak Rio? Meskipun kecil, tapi dia cukup tampan kok. Ataukah itu Kak Aditya yang terlihat gagah dan rupawan? Jangan begitu Kak Rizka. Aku masih belum waktunya untuk memikirkan soal jodoh. Aku dengar Kak Rizka dan Bang Tori sudah bertunangan. Aku ikut senang Kak. Kenapa Kak? Apa yang aku katakan salah? Rizka memang terlihat murung, bukan karena Diva salah berucap, akan tetapi Bukan apa-apa Diva. Hanya saja aku khawatir jika kami masih terlibat di dunia spiritual. Aku takut sesuatu terjadi dengan kami. Hal ini tidak mungkin menjadi penghalang untuk kalian. Saat Kak Rizka memutuskan untuk menerima lamaran Bang Tori, Kak Rizka sudah pasti memikirkan segala hambatannya, bukan? Bang Tori tidak mungkin berhenti begitu saja. Dia memiliki tanggung jawab yang besar bersama Bang Jaka dan juga Bang Desa. Seperti yang telah semua orang tahu, mereka adalah pilar di Nusantara ini, dan itu juga termasuk kita. Ya, aku tahu. Oleh sebab itu, aku juga tidak bisa berhenti terlalu cepat. Kariska, jangan-jangan kamu... Iya, aku telah memutuskan Diva. Aku akan kembali untuk menapaki jalan spiritual. Aku memang lemah, tapi aku yakin bisa berguna untuk mereka. Diva tersenyum sambil memegang erat tangan Rizka. Tanpa sadar Diva meneteskan air mata. Ucapan Rizka mengingatkan Devi, saudari kembarnya, yang mana juga memiliki semangat tinggi untuk mengarungi jalan spiritual yang tanpa batas. Rizka paham itu. Sebetulnya Diva juga sempat berhenti, tapi dia berubah pikiran dan akan tetap terus terjun ke dunia spiritual, meneruskan tekad adiknya Devi. Mereka tahu jalan spiritual adalah jalan yang penuh bahaya. Kapan saja mereka bisa celaka, nyawa mereka taruhannya. Tapi apa yang membuat mereka begitu keras kepala? Mungkin saja kehadiran Titi sekarang ini membuat Diva menjadi lebih percaya diri. Rizka tentu punya alasannya sendiri. Sedangkan Rio dan Aditya, mereka adalah praktisi spiritual, yang mana mereka terus belajar untuk menjadi lebih kuat. Tunggu saja sampai mereka berada di daratan Jepang. Semesta gaib di alam Jepang mungkin akan diobrak-abrik oleh mereka. Di lautan iblis yang terdalam, di sekitaran penjara di bawah istana naga laut, terdengar suara langkah yang terseret. Yuda dan Cinta mendengar hal itu dan membuatnya waspada. Ada, aku takut. Tenanglah Cinta, semuanya akan baik-baik saja. Yuda sendiri sebetulnya tidak bisa menutupi ketakutannya, karena dia sama sekali tidak tahu apa yang terjadi kepada mereka setelah sosok itu muncul. Ternyata kau juga bisa ketakutan juga ya. Cukup diamlah, tidak perlu melakukan hal yang mencurigakan. Sekali lagi ucap sosok misterius tersebut. Siapa kau sebenarnya? Ada di mana kau? Tanya Yuda. Hening, sama sekali tidak ada jawaban. Yuda dan Cinta tidak tahu siapa yang mengatakan kepada mereka melalui pikiran. Langkah kaki itu mulai terdengar lebih jelas. Kemudian suara pintu penjara terbuka dan bergeser dengan berat. Au! Seseorang dilempar masuk. Kemudian menyusul sosok makhluk mengerikan seperti komodo yang tinggi besar. Berdiri tegak, gigi-giginya runcing mengeluarkan lendir kehijauan, dilengkapi ekornya yang bersisik seperti gergaji. Aduh! Hei, ini sakit! Orang itu juga dibelenggu dengan erat dan menancapkan sesuatu seperti pipa di atas kepalanya. Tidak lama kemudian, sosok yang menyerupai monster komodo itu lalu berlalu pergi. Hei, lepaskan aku! Ayah ibuku tidak akan memaafkanmu telah memperlakukan aku dengan kasar. Pamanku juga akan menghajarmu.
Ucapnya yang sama sekali tidak digubris oleh monster itu dan tetap berlalu pergi. Kau? Bukankah kau anak yang berada di gua saat itu? Kakak siapa? Oh, bukankah kakak yang pernah menolong kami saat berhadapan dengan Shikigami? Genta mengangguk. Siapa namamu, nak? Namaku Wataru. Takdir telah mempertemukan kita kembali. Apa yang kau lakukan sehingga kau berhasil di sini? Aku Cinta dan dia adalah suamiku, Yuda. Halo Kak Cinta, Kak Yuda. Entahlah, aku tidak begitu yakin apa yang sebenarnya terjadi denganku. Saat aku menyadarinya, aku berada di pantai sendirian. Kemudian beberapa makhluk jelek itu menyerangku dan aku berakhir di sini. Jelas Wataru. Apakah orang tuamu bisa melacak keberadaanmu? Melihat anak seumuranmu memiliki kemampuan yang tidak biasa, orang tuamu pasti sangatlah kuat, ucap Yuda. Benar, ayah sangat kuat. Ibu juga tidak bisa diremehkan loh. Tapi yang lebih hebat lagi adalah paman-pamanku. Mereka pasti akan segera menemukan aku. Aku yakin kalian juga kuat. Tapi bagaimana kalian bisa ada di sini? Balas Wataru. Kami punya alasan kami di sini. Apa kau tahu sesuatu dengan tempat ini, Wataru? Wataru hanya menggelengkan kepala. Aku rasa tempat ini adalah tempat yang buruk. Kapan saja kita bisa menjadi seperti mereka ini. Semoga orang tuamu segera menemukanmu, ucap Yuda sambil menengok sekelilingnya yang terdapat jiwa-jiwa mati yang mengenaskan. Ada. Jangan berkata menakutkan seperti itu kepada anak sepertinya. Ya, ayah pasti akan segera menemukan aku kok. Jawab Wataru dengan percaya diri tanpa terlihat ketakutan sedikit pun. Di sini adalah lautan terdalam segitiga naga. Tempat ini terhubung dengan lautan Zainan. Penguasa wilayah ini adalah salah satu sekutu dari Kaisar Iblis Zainan yang telah meratakan kerajaan pantai selatan. Tapi penguasa wilayah ini adalah sosok naga iblis yang mungkin lebih kuat dari Kaisar Iblis Lautan. Kalian sungguh tidak tahu siapa yang kalian lawan. Bagaimana kau tahu Laut Zainan Cina? Siapa kau? Tunjukkan dirimu. Tidak perlu bicara dengan percakapan pikiran. Tunjukkan dirimu, kata Yuda. Kak Yuda, orang itu yang bicara. Wataru memasang wajah ngeri sambil menunjuk seseorang dalam kondisi jiwanya yang hampir kering, terlihat kurus dan menyedihkan. Tuan, siapakah Anda? Tanya Cinta dengan sopan. Kita pernah bertemu sebelumnya. Suamimu seharusnya mengenaliku. Aku heran betapa bodohnya. Atau mungkin karena perubahan jiwaku yang seperti ini. Aku sama sekali tidak bisa bicara secara langsung. Hanya dengan percakapan pikiran seperti ini yang bisa aku lakukan. Aku sudah terlalu lemah. Yuda berdiri memperhatikan sosok kurus yang menyedihkan itu. Matanya terbelalak saat ia menyadarinya. Kau? Aku kira kau sudah menyadarinya, burung bau. Aku kira kau bertambah kuat. Ternyata kau bertambah tolol, Yuda. Akhirnya kami menemukanmu. Maafkan aku tidak segera untuk menemukan dirimu. Cih, apa-apaan sikapmu itu, burung bau? Jangan membuatku ketawa. Aku akui, aku memang membencimu. Tapi karena kau juga, aku dan Cinta bisa selamat. Maafkan kami, terlambat menemukanmu. Rama. Ada. Jadi dia. Kau benar, Cinta. Ah, dasar bodoh. Aku sempat heran, kenapa kalian bisa berakhir di sini? Percuma aku berusaha membiarkan kalian kabur saat itu. Jika pada akhirnya kalian juga akan berada di sini, bagaimana bisa kalian menemukan lokasiku? Bobon sempat menemuiku dan masuk ke dalam spiritualku dan menuntunku hingga sampai kemari. Ah, dasar monyet bodoh. Aku menyuruh menyampaikannya kepada ayahku, tapi kenapa malah kau yang datang? Seharusnya kalian tidak bertindak sendiri.
Seharusnya kalian juga memberitahukan Tori, Jaka dan lainnya. Jika bersama, mereka mungkin. Tidak, kami tidak ingin melibatkan mereka, karena mereka juga memiliki kesibukannya masing-masing. Mereka juga sedang menolong seseorang. Saat Bobon datang, aku tidak bisa mengukur waktu lagi dan melihat kondisimu saat ini, Rama. Apa bedanya kalian menemukanku saat ini? Bahkan kalian sendiri juga ikut terjebak di sini. Yuda tidak bisa berkata-kata lagi. Oh, jadi kalian kenal dengan Paman Jaka, Paman Tori, dan Paman Desta. Wataru mengejutkan mereka. Wataru, pamanmu itu, apakah benar mereka? Lalu, siapa orang tuamu? Ayahku namanya Hiro Takeda, dan ibuku namanya Rei. Mereka bertemu di Australia. Mereka... Panjang lebar Wataru mengatakan. Yuda langsung bisa menebak siapa orang tua Wataru. Wataru, apakah kau mengenal Cupid? Ah, kakak juga kenal Cupid. Tentu saja aku mengenalnya. Dia teman bermainku. Kebetulan macam apa ini? Jika begitu, semuanya sudah jelas. Istana Naga Laut berguncang hebat. Sepertinya di permukaan sedang terjadi pertarungan yang sengit. Akhirnya mereka datang. Kata Wataru senang. Yuda dan Cinta juga tersenyum lega. Bertahanlah sebentar lagi. Aku tidak mengizinkanmu untuk mati menyedihkan seperti ini. Jika kau harus mati di tanganku. Apakah kau mengerti, monyet busuk? Cih, dasar burung bau. Lihat saja, jika aku sudah keluar dari sini, aku pasti akan menghajarmu habis-habisan. Ratusan makhluk yang sama yang mirip komodo itu bergelimpangan mengambang di atas air. Bahkan air laut sama sekali tidak bisa memadamkan api Brawogeni. Mereka hanyalah makhluk yang lemah. Cupid, apa kau yakin Wataru ada di sekitar sini? Aku yakin, tapi aku rasa Wataru berada jauh di kedalaman lautan ini. Yo, leluhur merah, tunggu apa lagi? Ayo kita segera pergi dan... Tunggu Sogenbi, cegah Hiro. Ada apa Hiro? Apa lagi yang kau tunggu? Aku merasakan firasat yang buruk. Seperti yang Hiro katakan, tiba-tiba ribuan mata muncul di kedalaman laut. Mereka seperti buaya yang hanya menampakkan kepalanya saja. Wah, banyak sekali. Ayo saatnya memanggang mereka. Hati-hati Mas Desta, mereka cukup alot dan kuat. Tidak seperti makhluk yang pernah kita lawan di daratan. Ya, aku tahu Mas Jaka. Tapi mau sebanyak apapun mereka tidak akan bisa menghentikan kita. Perhatikan Dul, mereka belum berniat menyerang kita. Ada sosok yang belum muncul. Tolong tahan diri kalian dulu. Dengan jumlah makhluk mengerikan sebanyak ini, mereka masih bisa bersikap tenang. Wataru, aku mohon bertahanlah sebentar lagi. Batin Hiro. Tenanglah Hiro. Wataru pasti akan baik-baik saja saat ini. Bersabarlah. Ya, aku percaya Wataru pasti baik-baik saja. Lautan yang bergelombang itu tiba-tiba menjadi tenang. Sangat tenang, sehingga air laut terlihat seperti kaca karena begitu tenangnya tanpa riak gelombang sedikit pun. Yes, ini. Ya, aku merasakan sesuatu yang sangat berbahaya, Dul. Apa yang membuat manusia seperti kalian mengganggu wilayahku? Kita memiliki dunia kita masing-masing. Apa yang kalian inginkan? Ucap sosok misterius yang tidak diketahui keberadaannya. Siapa? Tunjukkan wujudmu, kata Jaka. Apa kalian yakin aku ingin menampakkan diri? Kemunculanku bisa mendatangkan bencana di dunia kalian. Apa kalian yakin ingin melihat wujudku di permukaan? Di mana kalian membawa bocah manusia? Kembalikan dalam keadaan utuh.
Kami akan pergi jika kau mengembalikannya. Bocah manusia, oh, aku mengerti. Karena suasana hatiku sedang baik, aku akan kembalikan bocah itu. Tapi lain kali, jika bocah itu sembarangan masuk wilayahku lagi, aku tidak akan pernah melepaskannya lagi. Tidak, apa yang kamu lakukan, makhluk jelek? Wataru waspada. Hei, menjauhlah dari anak itu. Kau boleh pergi bocah, kemarilah. Hei, tunggu, kau mau bawa aku kemana? Wataru berusaha memberontak. Hentikan! Kau mau bawa kemana anak itu? Genta berusaha untuk mencegahnya. Hentikan Genta. Aku rasa Wataru akan baik-baik saja. Mudah-mudahan saja ada. Kembali ke permukaan. Wataru benar-benar dikembalikan tanpa mengalami luka sedikit pun. Ayah, paman, Wataru. Hiro langsung menjemput Wataru. Sekarang pergilah. Walaupun aku tidak terima kalian telah membantai anak buahku, aku anggap kali ini tidak terjadi apa-apa. Maaf jika kami bertindak kasar sebelumnya. Kami telah salah menilai penguasa segitiga naga. Kami terima kebaikanmu. Kami akan pergi. Balas Tori. Tunggu paman, kakak Yoda, kakak Genta juga ditahan di mana aku berada sebelumnya. Katanya mereka juga mengenal kalian. Ada juga seseorang yang bernama Karama. Apa? Yuda dan Genta di sana? Tunggu, Rama kau bilang? Wataru, apa kau yakin? Desta terkejut mendengarnya. Begitu juga dengan Tori dan lainnya. Wataru dengan yakin mengangguk. Jika kau juga berkenan untuk melepaskan manusia yang disebutkan oleh anak ini, kami akan sangat berterima kasih. Mereka adalah rekan kami. Pinta Tori. Apa yang kau bilang? Aku sudah berikan niat baikku. Apa kalian berharap aku akan berikan lebih? Aku tidak bisa melepaskan mereka. Pergilah sebelum aku berubah pikiran. Hiro-san, pergilah lebih dulu. Tori-san. Di sini cukup berbahaya untuk Wataru. Jangan buat Reta khawatir. Baiklah jika begitu. Kalian berhati-hatilah. Paman, hati-hati. Hiro segera meninggalkan segitiga naga. Cupid juga ikut pergi. Jika kau tidak bersedia untuk melepaskan rekan kami, mungkin kami akan memaksamu. Tegas Desta. Memaksaku kau bilang? Dua sosok mata merah besar terlihat di dalam lautan. Seketika laut yang tenang itu menjadi bergejolak. Ombak besar mulai datang. Gelombang air mulai berputar dan berlubang. Dan muncul sosok besar. Dan dialah penguasa lautan iblis. Alam sekitar bergetar karena kemunculan naga hitam yang begitu besar. Hanya terlihat sebagian kepalanya. Itu pun sudah seperti pulau yang sangat besar. Mungkin ukurannya bisa sebesar naga Draka yang menumpang istana langit, atau mungkin jauh lebih besar dari itu. Jika naga ini benar-benar muncul seutuhnya dengan wujud naga besarnya, jelas bencana akan menerjang, entah itu dunia manusia ataupun wilayahnya sendiri. Sepertinya naga itu tahu konsekuensinya. Dia tidak benar-benar muncul, hanya menunjukkan sedikit wujudnya untuk mengintimidasi. Namun, naga itu keliru jika hanya hal itu bisa menakuti Tori dan lainnya. Mereka masih dengan tenang melayang di atas permukaan laut. Naga hitam itu kemudian menyusut, mulai mengecil dan berubah bentuk menjadi sosok manusia kurang lebih berumur 50-an tahun. Matanya memancarkan cahaya putih. Sekeliling tubuhnya diselimuti energi iblis yang hitam pekat.
Sepertinya kalian juga tidak bisa diancam begitu saja. Sekali lagi, aku berikan kesempatan untuk kalian. Pergilah sebelum aku berubah pikiran dan menelan kalian semuanya. Sejak kapan kau begitu murah hati, Pi? Sosok misterius muncul di belakangnya. Tidak diketahui wujudnya seperti apa, tapi kemunculan sosok itu membuat Tori dan lainnya begitu waspada. Tori yakin sosok itu bahkan jauh lebih kuat dari leluhur iblis yang pernah dia lawan. Kenapa kau kemari? Tidak bisakah kau duduk tenang di tempatmu? Apa ada yang kurang memuaskan dengan jamuanku? Tidak sama sekali, Pi. Lalu, apa yang kau mau? Tidak ada sama sekali. Aku harus pergi, Pi. Mengenai tawaran kami, pertimbangkanlah terlebih dahulu. Tidak perlu buru-buru mengambil keputusan. Aku sudah mengatakannya. Aku tidak akan menarik ucapanku. Sampaikan pesanku. Aku, Pilong, dengan senang hati akan bergabung. Tapi aku punya satu syarat. Baguslah jika begitu. Mengenai syaratmu itu, aku rasa itu permintaan yang mudah. Saat waktunya tiba, kau pasti akan mendapatkan apa yang kau mau, Pi. Jika begitu, sampai jumpa lagi. Sosok misterius itu langsung menghilang. Sedikitpun Tori dan lainnya tidak bisa mendeteksinya. Padahal Jarang sekali ada manusia seperti kalian. Dengan kemampuan yang tanggung seperti kalian, begitu sombongnya. Bodohnya kalian. siapa? Jaka sangat terkejut. Sosok misterius itu tepat berada di belakang Jaka. Serangan dadakan Jaka hanya terkena angin bersamaan lenyapnya sosok misterius tersebut. Jaka nampak ketakutan dengan kemunculan sosok misterius yang sama sekali tidak bisa disadari. Jaka! Mas Jaka! Tori dan Desta mendekat. Kau tidak apa-apa, Jaka? Ya, aku baik-baik saja. Tori, makhluk misterius barusan sangat-sangat berbahaya. Jika mau, makhluk itu bisa dengan mudah menghabisiku. Aku kira aku telah mencapai puncak tertinggi dalam ilmu spiritual. Tapi nyatanya, ini masihlah bukan apa-apa. Aku tahu, Jaka. Makhluk tadi bukan sembarangan. Dia memiliki energi yang sangat mengerikan. Aku khawatir makhluk itu adalah sosok Raja Iblis yang sebenarnya. Sial, aku merinding, Des. Tori kembali fokus kepada lelaki parubaya jelmaan naga hitam itu. Namamu Bi, bukan? Siapa sosok sebelumnya? Apakah dia Iblis Agung? Apa yang kau katakan, manusia? Aku terkejut. Kau yang seorang manusia tahu tentang Iblis Agung. Mana mungkin sosok tertinggi di alam iblis sendirian mau menemuiku. Dia hanyalah salah satu dari banyaknya pesuruh. Kalian para manusia tidak akan pernah tahu luasnya samudra. Bebaskan rekan kami, dan kami akan pergi dan tidak lagi mengganggumu, kata Desta. Kenapa aku harus menuruti permintaanmu itu? Bukankah aku sudah berbaik hati mengembalikan bocah itu? Apa yang membuatmu tidak bisa melepaskan mereka, Bi? Kau adalah naga yang baik, Pilong, putra Hyulong. Manusia, bagaimana kau bisa tahu tentang hal itu? Bagaimana kau bisa tahu? Pilong tiba-tiba terpancing amarahnya. Energi pekat menyelimuti tubuhnya. Tekanan yang dihasilkan kurang lebih sama dengan sosok misterius sebelumnya. Ah, gila! Makhluk ini juga bukan sembarangan. Pantas saja Yuda bisa ditangkap. Bahkan kita juga belum tentu bisa melawannya. Apa yang akan kita lakukan, Des? Yakin ingin melawannya? Tidak, aku akan menahannya di sini. Kalian berdua pergilah. Carilah keberadaan Yuda dan lainnya. Jangan ngawur, Des. Kau mau menghadapi makhluk itu sendirian? Gila kau, Des. Bagaimana jika kau...
Tiba-tiba saja petir berwarna-warni menyambar Tori. Energi spiritualnya yang melimpah tanpa batas melimuti seluruh jiwa Tori. Tidak dalam bentuk naganya, masih Tori sama seperti sebelumnya. Hanya saja ada perbedaan besar dari kekuatannya. Mas Desta, jangan buang-buang waktu. Ayo segera cari Yuda dan lainnya. Tapi Mas Jaka, baiklah, jangan memaksakan dirimu, Des. Tunggu sampai kami menemukan Yuda dan lainnya. Tolong, jangan gegabah. Ya, aku mengerti Tul. Segeralah cari mereka. Jangan biarkan dia mengacau. Semuanya ikut aku, kejar mereka. Ucap salah satu bawahan Pi. Ternyata begitu. Shenlong ya. Ternyata kau memiliki pecahan jiwa Shenlong. Memangnya kenapa jika begitu? Kau hanyalah bagian kecil dari jiwa Shenlong. Bahkan jika Shenlong sendiri tidak akan berani untuk meremehkan aku. Aku tidak bermaksud meremehkanmu, Pi. Aku hanya menjawab pertanyaanmu. Kenapa? Aku rasa aku tidak akan percaya jika aku mengatakan aku memang memiliki sedikit pecahan jiwa Shenlong, tapi aku memiliki kesadaran penuhnya. Aku tahu siapa kau, Pi. Kau adalah komandan kuat yang memimpin ribuan prajurit naga untuk melawan iblis. Kesetiaanmu tidak diragukan lagi. Kenapa hanya karena sedikit pengaruh energi iblis kau membuang segalanya, Pi? Mungkin kau masih bisa, belum terlambat. Omong kosong apa itu? Kau tahu apa manusia? Tahu apa kau tentang perang besar di alam atas? Perlu kau ketahui, aku berada di sini karena mereka membuangku. Tidak, mereka justru ingin menghancurkanku hanya karena aku terkontaminasi oleh energi iblis. Banyak rekan seperjuanganku mati, bukan karena para iblis, tapi para leluhur sialan itu yang telah membantai kami. Aku beruntung bisa selamat dan pergi ke dunia bawah. Dan kau tahu siapa yang menolongku? Ya, itu para iblis yang kami benci dan perangi. Mereka bersedia menolongku. Pi, mereka hanya ingin membantu menghilangkan energi yang telah mencemari jiwa kalian. Sayangnya, mereka yang sudah terlanjur terkontaminasi dengan parah tidak bisa ditolong lagi. Saat itu, kau mungkin masih bisa diselamatkan. Bahkan saat ini, kau mungkin masih bisa tertolong, Pi. Cara bicaramu sudah mirip dengan para tua naga itu. Kau mungkin memiliki ingatan Shenlong, tapi kau tidak tahu bagaimana kejadian yang sebenarnya. Aku adalah pasukan naga pemusnah iblis. Sebelumnya bersama para rekan dan bawahanku. Kesetiaan kami tidak pernah ditanyakan. Kami bertarung mempertaruhkan nyawa kami untuk alam naga. Saat kami kalah dalam pertempuran, para leluhur naga itu sama sekali tidak membantu kami. Dan saat kami kembali ke alam naga, kami diusir begitu saja. Bahkan ayahku sangat memandangku dengan jijik hanya karena aku terkontaminasi energi iblis. Tidak sampai di situ saja, bahkan mereka membantai kami dengan alasan menyucikan energi iblis yang ada pada jiwa kami. Qiulong, ayahku sendiri, berniat untuk membunuhku. Pada saat itu, Shenlong menghentikannya sehingga aku bisa kabur. Apa yang kau ketahui dalam ingatan Shenlong tidak seberapa, manusia. Menjadi bagian dari mereka juga tidak dibenarkan, Pi. Dari auramu saat ini, sudah berapa banyak jiwa yang telah kau lahap. Tidak ada baiknya mengikuti jejak iblis. Kau hanya akan terus-menerus terjebak ke dalam kegelapan. Lucu sekali. Aku mendengarnya dari mulut manusiamu itu. Awalnya, aku juga berpikir bahwa para iblis itu adalah makhluk yang keji dan hina. Itu karena doktrin yang kami terima di alam naga. Tapi kenyataannya siapa yang tahu? Justru mereka sangat bersahabat, tidak membedakan ras, dan menerima siapa saja. Mereka selalu mengulurkan tangan mereka, dan sudah menjadi karakteristik seseorang iblis mengonsumsi jiwa. Karena itu adalah sumber daya makanan kami. Asal kau tahu, kami juga tidak sembarangan mengambil jiwa makhluk hidup. Hanya mereka yang kami anggap musuh dan melanggar apa yang sudah ditetapkan. Seperti sepasang manusia yang baru aku tangkap.
Aku juga bersedia membiarkannya pergi, tapi mereka memaksaku untuk menangkapnya. Kau masih memiliki sisi kebaikan, Bi. Sepasang manusia yang kau tangkap itu adalah teman-temanku. Mereka pasti punya alasan, dan aku yakin itu pasti ada kaitannya dengan manusia lain yang telah kau tangkap. Benar, aku mendapatkan hadiah dari Kaisar Iblis, Kisainan, seorang manusia pendosa yang telah membantai banyak makhluk lainnya. Bahkan, dia membunuh sesamanya. Bukankah itu kejahatan? Dengan senang hati aku menerima manusia itu, dan aku menjadikan sumber energiku. Manusia itu pasti sudah mati. Sekalipun masih hidup, kalian tidak akan bisa menyelamatkannya. Energi spiritual Tori kembali memuncak, diikuti amarah Tori yang tiba-tiba bangkit. Jika manusia yang kau sebutkan ternyata adalah rekanku, aku pastikan akan menghajarmu sampai habis, Bi. Lumayan, lumayan. Kau adalah manusia terkuat yang pernah aku temui selama aku hidup. Pantas saja kau mewarisi sebagian pecahan jiwa Shenlong. Tapi kau terlalu percaya diri, manusia. Tori yang mulai mampu menyamai kekuatan Bilong, tiba-tiba Bilong mendadak jauh lebih kuat lagi. Sebagai manusia, Tori jelas memiliki batasan. Tori tidak bisa lagi lebih tinggi menahan kekuatan makhluk di atas dunia atas. Jika Tori memaksakan diri, jiwanya bisa hancur tanpa bisa kembali seperti semula. Tori langsung kembali ke bentuk semula. Dia hanya bisa bertahan beberapa detik dalam kondisi puncak terkuatnya. Apa hanya itu yang bisa kau lakukan, manusia? Tidak, aku sama sekali tidak berniat untuk melawanmu, Bi. Kau menyerah dengan sangat cepat. Aku sudah berbaik hati untuk membiarkan kalian pergi. Tapi kali ini, kalian tidak akan pernah pergi dari wilayahku. Kau salah, Bi. Aku rasa kau yang tidak akan bisa melakukan apapun lagi. Lucu. Kau sungguh lucu, manusia. Di atas langit lautan segitiga naga, ombak awan bergulung, gemuruh guntur saling menabrak menimbulkan suara yang memekik telinga. Suasana mendadak menjadi mengerikan, seakan bencana yang maha dahsyat akan segera terjadi. Ada apa ini? Hei manusia, apa yang kau lakukan? Entahlah. Kurang ajar, kau ingin menghancurkan wilayahku dengan hukum langit. Aku tidak tahu bagaimana kau melakukannya, tapi sepertinya kau perlu diberi pelajaran. Aku rasa kau tidak akan bisa melakukannya, Bi. Sosok kekar berdiri di belakang Bilong, belatarkan sambaran petir yang tidak terhitung jumlahnya. Sosok itu melotot tajam ke arah Bilong, seakan ingin melahapnya. Kau! Bilong langsung jaga jarak. Terlihat jelas wajahnya begitu panik melihat sosok kekar tersebut. Tori tersenyum ke arah sosok itu dan berkata, "Kita bertemu lagi, Bilong." Akhir kata Tori membuat ribuan petir yang menyambar ke segala arah, dan dengan tatapannya yang tajam, Qiulong melirik ke arah Tori. Qiulong, leluhur naga terkuat di alam naga, telah muncul. Bagaimana Qiulong bisa datang? Apakah Tori memanggilnya? Tapi bagaimana Tori melakukannya? Saat berada di alam Tianlong, ada banyak cara untuk memanggil para naga. Alam Tianlong adalah tempat di mana jiwa Tori terjebak di dalam tubuh naga leluhur Tianlong saat Tori menjadi batu di alam Sakura. Saat Tori mengeluarkan seluruh kekuatannya, hal itu tidak dimaksudkan untuk melawan Bilong, tetapi untuk menandai lokasi Tori, sehingga sosok leluhur naga yang Tori panggil bisa mengetahui lokasinya. Qiulong tetap memiliki tampang yang dingin, tidak peduli kepada siapapun itu. Tori juga diabaikan.
sama sekali tidak memperdulikan sapaan Tori dan berjalan melaluinya dengan santai. Dia bahkan jauh lebih dingin dan menyeramkan. Apa dia lupa padaku? Ya, itu wajar. Mungkin sudah terlewat ratusan ribu tahun saat aku terjebak ke masa lalu di tubuh Tianlong, batin Tori. Mustahil! Bagaimana kau bisa ada di sini? Bilong ketakutan sambil berjalan mundur. Dari banyaknya keturunanku, kaulah yang paling menonjol. Tapi, lihatlah betapa menyedihkannya dirimu sekarang. Kau adalah aib bagi klan naga. Hancurkan tubuh nagamu, atau aku yang akan melakukannya, tegas Ki Wulong. Apa aku harus menuruti perkataanmu? Aku bukan lagi bagian dari ras naga. Nyala, jangan ganggu aku. Andai saja aku bisa membuang tubuh nagaku, aku sudah melakukannya. Menghancurkan tubuh nagaku itu sama saja kau memintaku untuk mati. Kau pikir aku akan melakukannya? Aku tidak seperti dulu. Jangan remehkan aku, naga tua, balas Bilong. Tatapan Ki Wulong semakin tajam. Siapapun yang melihatnya akan terpotong-potong mentalnya. Jika bersinnya Ki Wulong saja bisa menghancurkan bumi, maka sorotan matanya bisa menembus kedalaman semesta. Kau masih saja memandangku rendah, Ki Wulong. Aku sangat benci tatapanmu itu. Akan aku tunjukkan bahwa aku bukan lagi Bilong yang dulu. Energi iblis yang pekat bertambah kuat dan besar. Bahkan Tori terasa tercekik berada tidak jauh dari Bilong. Bilong, sungguh sekuat ini. Jika aku benar-benar bertarung saat itu, aku pasti akan benar-benar celaka, batin Tori. Energi iblis berkobar-kobar seperti api. Wujud manusia Bilong juga mengalami perubahan. Mulai muncul tanda di kepalanya, tangan dan kakinya juga mulai berubah. Dan ada satu mata lagi tepat di dadanya. Kenapa kau diam? Kau tidak pernah menyangka bukan? Aku akan menjadi sekuat ini. Aku jadi semakin yakin untuk melenyapkanmu. Bicara apa kau orang tua? Ini adalah wilayahku. Tidak ada yang bisa mengalahkan aku. Siapapun itu yang telah masuk teritoriku. Sekalipun itu kau, naga terkuat di alam naga. Siapapun yang telah masuk teritoriku, kemampuannya akan ditekan hingga setengahnya. Kau bukan apa-apa di sini. Ini adalah wilayah iblis absolut milikku yang tidak bisa dipatahkan. Aku bisa dengan mudah untuk... Hembusan kecil Ki Wulong langsung melenyapkan energi iblis di sekitarnya. Wilayah absolut itu tidak berlaku bagi Ki Wulong. Mustahil. Aku telah mengembangkan kemampuan ini selama ratusan bahkan ribuan tahun. Kau naga tua sialan. Trik apa yang kau pakai? Mati saja kau. Bilong langsung menerjang Ki Wulong dengan segenap kemampuannya. Bilong langsung terpelanting, hanya terkena satu jari Ki Wulong. Bahkan, Ki Wulong tidak bergerak sama sekali sambil menutup mata. Ki Wulong langsung berada di samping Bilong. Bilong sama sekali tidak berkutik. Dia menjadi bulan-bulanan tanpa sempat melawan. Tamparan satu jari Ki Wulong telah membuat Bilong sekarat dan berada di ambang kematian. Ya, sekuat itulah Ki Wulong. Jika kau memiliki kesempatan untuk terakhir kembali, jadilah makhluk paling rendah di antara seluruh rantai makanan. Aku sangat menyesal memiliki keturunan sepertimu. Ki Wulong mengangkat tubuh Bilong tanpa menyentuh. Bilong melayang dengan kehendak Ki Wulong. Lalu pada akhirnya, Ki Wulong akan meremasnya hingga hancur. Tiba-tiba muncul 5 sosok dengan jubah hitam yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Bilong juga diselamatkan oleh salah satu dari mereka. Beraninya menggangguku. Siapa kalian? Serahkan padaku bocah itu. Siapapun kalian akan aku musnahkan. Berani menggangguku.
Kiulong hanya sedikit kesal. Hal itu membuat seluruh alam sekitar berguncang dengan hebat. Oh, sungguh mengerikan. Pantas menyandang naga terkuat. Ucap salah satu sosok misterius. Kiulong, apa kau ingin menghancurkan alam ini? Jangan pikir kami takut padamu. Kelima sosok misterius itu juga mengeluarkan tekanan. Energi iblis memancar di antara mereka. Tekanan yang luar biasa kuat Tori rasakan. Seakan dia akan hancur karena itu. Terima kasih sudah hadir semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Ditunggu kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bawah langit kelabu, di lautan sepi, sang satria berdiri bersama menanti, melawan iblis yang haus jiwa dan nyawa, demi rekan, demi melanjutkan perjuangan. Raga terhempas, namun jiwa takkan padam, berkorban di ujung samudra gelap. Air mata jatuh di lautan luas, sang satria berjuang meski harus terhempas. Gelombang hitam membisikkan luka, tapi sang satria tak goyah, tak lelah. Di hatinya terukir pengorbanan para rekan, walau berpisah ia tetap bertahan. Raga terhempas, namun jiwa takkan padam, berkorban di ujung samudra gelap. Air mata jatuh di lautan luas, sang satria berjuang meski harus terhempas. Di batas senja ia pandang langit terukir, demi melanjutkan perjalanan akhir. Bermandi darah telah bersama duka, darah Nusantara tidak akan binasa. Raga terhempas, namun jiwa takkan padam, berkorban di ujung samudra gelap. Air mata jatuh di lautan luas, sang satria berjuang meski harus terhempas. Ini sunyi menyelimuti samudra, bilang kisah pengorbanannya yang mulia. Sang satria Nusantara, pahlawan abadi, bertarung demi cinta hingga ujung nafas